Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'ina tabi'ina sholihin wa ulama'i wa awliya'i khusyan Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhiyal marhum Bapak Ustadz Dewa Nabi Sultan Muhammad al-Muqtadim wa ila ruhi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryah desa Bangun Dusun Simbarjaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa qulhum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda seseorang merupakan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu tandanya adalah sudah tidak ada pengakuan dalam dirinya tentang adanya dirinya. Otomatis di dalam hidupnya selalu bergelora hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hatinya sudah tidak lagi ada pengakuan selain Allah. Tidak ada lagi rasa takut, rasa sedih. Takut nanti hujan enggak ya? Takut besok panennya gagal enggak ya? Takut besok tahun baru enggak ada yang dibakar. Gampang. Bakar puding ayam. Ketika hati seorang si saleh sudah melepaskan keakuan dalam dirinya dan itu terus diasah, di dalam hatinya terus diasah menggunakan su'aul basirah, menggunakan rasa iman di dalam hatinya bahwa yang berperan hanya Allah, maka di dalam hatinya tidak ada lagi takut. Karena hatinya sudah berpasrah penuh, pasrah total jenderal, semua yang ngatur iku Gusti Allah. Tidak ada di dalam hatinya gelora nafsu keinginan. Bukan berarti di otaknya nggak muncul aku pengen nggak hujan, enggak. Tetapi pengennya itu di dalam hatinya sudah ngomong bahwa itu datangnya hanya dari Allah. Maka ada perbedaan antara orang yang ahli ma'rifat dengan ahli hijab. Ahli hijab itu orang-orang yang hatinya masih tertutup.
Di dalam memiliki suatu hajat, suatu keinginan, bedanya adalah orang yang hatinya ma'rifat Allah menyandarkan hajatnya itu datangnya dari Allah, karena Allah dan untuk Allah. Kalau orang ahli hijab hatinya masih tertutup dari Allah, maka keinginan dalam hatinya itu munculnya dari akunya makhluk. Aku pengen besok hajatan besar-besaran 7 hari 7 malam. Ya. Munculnya keinginan itu ahli hijab pasti datangnya dari diri, pengakuan dirinya yang memiliki niat, tidak dibarengi sadar bahwa niat itu datangnya dari Gusti Allah. Nanti hasilnya beda. Maka Bapak Ibu ketika memiliki hajat itu bukan berarti hajatan saja, enggak. Hajat itu artinya suatu pengharapan. Bisa anaknya soleh, anaknya rajin, donyane kecukupan, dagangane laris, itu boleh. Tetapi tolong, hati dibedakan antara hati yang sudah ma'rifat dengan hati yang masih ahli hijab. Bagi panjenengan yang sudah disentuh ilmu ini, maka ketika muncul suatu hajat, suatu pengharapan, hatimu kudu ngomong bahwa munculnya niat itu semata-mata yang munculkan Gusti Allah. Coba beda berbeda. Beda ya? Orang yang masih awam pasti dia nggak sadar bahwa niat pengharapan yang muncul getek dalam hatinya itu datangnya ya Allah. Wong sejatinya manusia itu nggak punya sifat iradah. Sifat iradah itu, sifat kehendak itu nggak punya. Padahal selama ini kita seolah-olah punya sifat kehendak. Aku pengen ke sawah, aku pengen macul, aku pengen sugih, aku pengen saya pengen melarat. Nggak ada ya. Aku pengen sehat, aku pengen hajatnya sukses. Padahal sifat keinginan itu tidak dimiliki oleh manusia. Yang sejatinya keinginan-keinginan itu yang mendatangkan semata-mata adalah Gusti Allah melalui sifat wajibnya yang dinamai sifat iradah, artinya berkehendak. Kalau Allah berkehendak, sifat wajib bagi makhluk adalah tidak memiliki kehendak. Cuman manusia belum sadar ke sini. Inilah ujung pangkal suatu kemusyrikan. Ujung pangkal dosa itu ya di sini. Tidak sadar bahwa niat aja munculnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba tadi ibu-ibu ketika niat datang ke masjid, di situ Allah memanggilmu. Niat itu datangnya dari Allah apa dari diri? Kalau munculnya masih ada dalam diri, berarti zikir sirul asrornya belum jalan. Ya. Latih terus itu. Mulai dari niat apapun, niat sholat, niat wudhu, niat makan, niat minum, niat mencitin salaki, niat nyian kenci kopi, niat hajatan, niat boga syukuran, naon wae. Termasuk niat akhirat pun, urusan ibadah akhirat pun, hatimu kudu sadar
bahwa dirimu itu sejatinya enggak punya kekarep, enggak punya kehendak. Kalau muncul ada kehendak, itu tidak lain kecuali datangnya dari Allah. Mas, bagaimana kalau muncul kehendak niat jahat? Secara syariat, niat jahat itu datangnya dari nafsu, dari setan, ya, bisikan setan, ruh kita menurutinya sehingga kita memiliki niat untuk berbuat jahat. Kalau sudah berbuat jahat, otomatis kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi coba angan-angan entah, nafsu atau setan itu makhluk atau bukan? Makhluk atau bukan? Makhluk. Sing gerakkan setan goda jenengan, sing gerakkan ruh bisa menerima godaan, itu pun ya sang hidup yang berperan. Kita hanya bisa pasrah, ya. Maka bersyukurlah bagi orang-orang yang diperankan oleh Allah peran-peran yang baik, bukan peran-peran sebagai ahli maksiat. Orang-orang yang diperankan oleh Allah ahli maksiat, itu dirinya nggak sadar sedang melakukan maksiat. Coba, sering yang ngomong ya, aduh baru tuh mah khilaf gitu Lin. Bener nggak? Kalau orang melakukan kesalahan pasti akhirnya ngomong sedang khilaf. Ya betul, karena sedang diperankan oleh Allah di dalam perbuatan maksiat. Tetapi yang ahli ibadah pun kudu sadar, kita ibadah pun juga diperankan oleh Allah sedang ahli taat. Kalau sudah sama-sama sadar di sini, yang ahli taat tidak akan sombong karena dirinya tetap menyatakan yang berperan, yang memerankan hanyalah Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji makanya hanya untuk Gusti Allah. Sing ibadah, sing gerakkan Gusti Allah melalui karunia-Nya. Bagi ahli maksiat, hatimu juga kudu sadar, ketika Allah sedang memerankan dirimu ahli marah-marah, ahli petentang-petenteng kepada suami, ya nikmati dulu. Bisa jadi Allah dengan kesadaranmu itu segera memberikan ketakwaan pada dirimu, saking gampangnya bagi Gusti Allah. Yang tadinya petentang-petenteng kepada suami, yang tadinya paling benar, paling pinter, merasa paling hebat, seketika juga dikasih kesadaran oleh Allah, dikasih hidayah oleh Allah, dalam hitungan detik langsung berubah menjadi ahli makrifat kepada Gusti Allah. Gitu Ibu. Itulah, renungi bahwa semua pergerakan baik taat, maksiat, nikmat maupun bala, semua itu semata-mata hanya Allah. Maka ketika kita ditempatkan di ahli taat, Bu, jangan sombong. Jangan sibuk memikirkan aibnya orang lain. Sibuklah diri kita terus mencari aibnya diri kita. Karena bisa jadi yang detik ini ahli taat, detik kemudian diganti oleh Allah ahli maksiat. Maka ketika suami panjenengan masih bandel, masih jauh dari Allah, katakanlah jangan sedih. Jangan sedih, terus pandanglah Allah hidup yang menggerakkan suami di dalam dan di luar diri suami, yang menguasai alam semesta ini. Tetap dalam kesabaran, keistiqomahan. Dengan cara apa?
terus nyawang Allah Subhanahu wa taala. Suami kok angel temen diajak sholat, diajak jamaah, alasannya ada terus ya. Diajak maghrib jamaah, alasannya ngopi kagok jung tiheula. Isakna diajak jamaah, alasanna eger kegedengan tanggung engke wae sok tiheula. Lamun keur kitu jangan sampai muncul dalam kita hati sewot. Kalau muncul sewot berarti diri kita masih ngadele makhluk sing berperan, bos. Enggak sadar sapa ti sejatine sing gawe suami gablek kaya ngono. Ya Allah. Maka pasrahkan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonkan ampun, mintakan doa. Ndak lamun mematahan ke mual daek diterima. Karena mematahan itu ayat ilmuna, ayat carana, ayat bagihana. Lamun eueuh bagihana bisa jadi malah jadi pasean. Ingatkan si kajen segedeng-segedengnya. Tapi lamun geus ingatkan hiji dua, ente daek ya ulah dipaksa. Dibanjur anget sampai dibanjur ku cari. Maka takutlah engkau semua dengan azab Allah yang bisa datang kapanpun. Yang tadinya badannya gagah, tiba-tiba lemas, ambruk, ada pendarahan otak. Karena apa? Itu yang memerankan Gusti Allah. Allah sedang menjadikan skenario apapun itu Allah. Maka teruskan hati kita, iman kita hanya terus nyawang Allah. Kalau nggak nyawang Allah, dijamin yang namanya nafsu pasti akan menguasai. Kembali ke materi kita, apa beda antara pengharapan orang yang makrifat dengan pengharapannya orang yang ahli hijab? Ketika orang ahli makrifat, ketika memiliki niat hajatan, tolong dirimu kudu sadar bahwa niat itu datangnya dari Gusti Allah. Gitu nih Bu? Gitu nih? Kalau masih muncul, pokoknya aku pengen hajat, aku. Wong tabungan yang jenuk aku, pokoknya aku. Enggak, ingat sadar bahwa niatnya datangnya dari Allah, maka itu awal pintu tidak terbukanya barokah atas pengharapan. Maksudnya gini, jika niat itu akan menjadi barokah sampai akhirnya, syaratnya di awal kita kudu sadar kalau niat hajat itu datangnya dari Gusti Allah. Berarti mutlak kita tidak memiliki harapan, tidak memiliki niat yang muncul dalam getak hati ini, itu sing merupakan wujud iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memiliki niat wong kita ini sejatinya tidak ada. Berarti yang memiliki niat sejatinya Sang Maha Ada, yaitu iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu. Kadang ragu, ilaktih eta asalnya ti Allah. Lamun tadi Allah ti sisa deui kan gitu lin. Ya, cuman kita selama ini tertutup oleh hawa nafsu. Tidak
membuka hati kita bahwa niat itu datangnya dari Allah. Ahli hijab pasti niatnya masih karena syahwat dunia, cintanya terhadap dunia, macam-macam pokoknya. Allahnya nomor sekian. Nauzubillah ini ternyata dalam niat aja kita sudah menyekutukan Gusti Allah. Yes, lamun niat geus beres, kaditu nak pasti beres. Percaya. Yang kedua, pengharapan bagi orang makrifat ketika dalam proses menuju suatu keinginan itu, dirinya selalu membawa kesadaran. Aku tak niat ngambat, sing gerakkan kurang ngambat eta teh ya Gusti Allah. Lepaskan beban ya. Nanti mau disumbang seberapa, jangan diangen-angen. Kalau diangen-angen berarti dirimu masih nyembah sing wujudnya selain Gusti Allah. Tak jamin kalau nggak sesuai keinginan pasti marah. Bener Bu. Kalau niat ngambat, datang ke rumah, lepaskan di dalam diri kita suatu pengharapan balasan yang lebih. Karena bisa jadi Allah justru malah menguji. Maka dirimu kudu sadar yang menggerakkan dirimu ngambat, terus yang engkau temui itu pun ya sama-sama sang hidup Allah. Sehingga dirimu terlepas dari nafsu. Ini enggak mudah Bu prakteknya. Gitu nggih? Wong niatke sering masih Terus kemudian ketika engkau sudah pasrah seperti itu, kalau niat sadar dari Allah, engkau tidak akan menuntut Gusti Allah. Tidak akan menuntut apa? Baik hujan, mau terang, mau tamunya banyak, mau tamunya sedikit. La haula wala quwata illa billah. Sudah pasrah awal. Lamun di awal untuk pasrah, Allah biasanya akan selalu memberikan ujian. Contoh hayang halodok malah diberek hujan. Meskipun jenengan datangkan ahli-ahli yang bisa menyaram hujan 1.000.000, kalau wakyai hujan dia tetap hujan. Karena sing merankan Gusti Allah. Kok dirimu digiring oleh Allah, getek muncul dalam hatimu ada bisikan. Engkau memiliki niat, maka bertirakatlah. Puasalah. Tapi puasamu ini kudu sadar sing merintahkan Gusti Allah. Jangan karena untuk nodong Allah. Beda Bu. Beda nih. Contoh, dirimu saking hayangna hajatnya sukses, saking hayangna halodok, dipuasani unggal poe, saking pengen nodong Gusti Allah. Untuk nuruti keinginan nafsu. Inilah orang-orang ahli hijab itu seperti ini rata-rata. Dirinya tidak sadar bahwa Allah Sang Maha Kuasa. Maka ketika muncul kok getek pengen puasa, ya nyatakan itu dari Allah. Puasamu sing muasakan ya Gusti Allah. Kalau enggak dibikin puasa, dirimu enggak bakal bisa puasa. Beda dengan ahli hijab, pasti dia puasa, sholawatan, wirid yang masih niatnya karena selain Gusti Allah. Apa wujudnya? Wujudnya nuruti hawa nafsu biar hajatana halodo, tamuna jenuk dan hajatana sukses. Ingat Bu, pengharapan seperti ini pengharapan yang masih dicela Gusti Allah. Lantas yang benar gimana Mas Vicky?
Di dalam pandangan ahli ma'rifat, niat kudu geus bener heula. Sing niatkeun Allah. Boga kahayang eta teh sejatina iradahnya Allah. Berarti nek geus kitu erek berhasil, erek ente geus pasrah di awal. La haula wala quwwata illa billah. Ulah sok-sok ngatur Allah. Ya Allah, pokoknya kuduna hajatan sing terang, kuduna pokoknya tamunya jenuh. Itu sejatinya etikamu kepada Allah dalam pandangan makrifat tidak baik sejatinya. Kalau syariat, yaitu biasanya seperti itu. Ini pandangan kacamata makrifat. Tolong jangan dicampur aduk, ora dadi. Ya. Ketika dirimu memiliki seperti itu, lepaskan. Ya Allah, hamba pasrah. Hujan yaitu barokah, terang itu pun juga barokah. Niatku adalah ibadah kepadamu ya Allah. Ibadah dan ibadah. Artinya semua dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun geus kitu dijamin anjeunna tidak mungkin minta pertolongan kepada selain Gusti Allah. Cara panjenengan harus minta doa restu kepada orang tua, kokolot, kiai. Itu tolong secara hukum syariat saja. Tetapi hatimu kudu tetap nyawang. Sing pok temui hanyalah Gusti Allah. Itu hanya sebagai etika hablum minan nas. Karena di sini kita memiliki orang tua, ya datangi, minta doa restunya agar hajatannya lancar secara lisan. Tetapi secara akhlak ilahiyah, hatimu kudu tetap nyawang Allah. Kalau gini seimbang. Secara zahir engkau diperjalankan untuk senantiasa minta doa restu ke orang tua. Secara batiniah, jangan menganggap orang tua itu memiliki kekuatan. Yang memiliki kekuatan hanyalah Gusti Allah. Bah orang tua, bah kiai sekalipun ora bisa ngopo-ngopo. Wong donga ki ora bisa, donga aja didoain Gusti Allah. Lah, ngirani jenengan doane selama ini dia bisa doa sendiri terus bisa nodong Allah. Enggak. Dalam kacamata marifat enggak seperti itu. Syariat iya, marifat sejatinya berdoa pun sing doakeun Gusti Allah, karena la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala apapun. Huwallahi khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang engkau kerjakan. Dalilnya jelas, Bos. Kok masih terus kita sombong? Kita merasa bisa jalan, merasa bisa sholat, merasa bisa ceramah, merasa bisa macul. Tolong merasa-merasa itu hatimu harus engkau sempurnakan, bahwa semua semata-mata atas pertolongannya Gusti Allah. Kalau sudah gitu, Bu, ketika pas hari H, yang tadi ahli hijab dia nyari kalau perlu 10 kiai, saking hayang halo dok. Ditambah lagi ngundang uang 1000 untuk ngaji surat, seolah-olah dengan surat itu bisa digunakan untuk nodong Allah. Nauzubillahi min dzalik. Amalkan ibadah hanya karena Allah, jangan karena ada niatan selain Gusti Allah. Wala yusrik bi'ibadatihi rabbihi ahada. Dan jangan engkau musyrikkan, menjatuhkan Allah di dalam beribadah kepadanya ahada dengan sesuatu apapun, karena
sesuatu apapun itu adalah tauhid bagimu. Tauhid itu artinya berhala. Berhala itu tidak boleh disembah. Ketika yang ahli makrifat tadi memiliki pengharapan, ketika di hari H dia selalu merasakan setiap pergerakan apapun yang terjadi pada hari H itu Allah Sang Maha berperan. Tamu jenuk ya Gusti Allah, bukan tamu itu Allah, bukan lo ya. Caang itu pun sing nyaangken Gusti Allah. Makanan ngenah sing masakken itu sing pinter masak ya Gusti Allah. Sing masak pun juga nggak akan merasa paling hebat, karena pas masak juga menggunakan zikir rasa, zikir sirul asror, zikir yang menyatakan sejatinya sing gerakkan iki Gusti Allah. Berarti ora bakal rumangsa keminter. Sing mangan pun tamu datang yang gunakan sirul asron. Ya Allah, kalau engkau tidak menggerakkan petani nanam padi, terus kemudian dimasak, terus kemudian di hajatan ini digerakkan orang-orang yang membantu, tidak mungkin muncul hidangan yang begitu lezat. Itulah etika bagi tamu ketika menyantap hidangan, di situ pun ada Gusti Allah. Kalau enggak gitu, pas makan pasti yang ketemu adalah hawa nafsu. Nek elek makanannya enggak enak, pasti bener enggak? Enggak mungkin orang yang melihat Allahnya mencela makanan, enggak mungkin. Karena apa? Tidak berani mencela Allah, tidak berani. Karena apa? Itu adalah hasil karyanya Gusti Allah. Kok makanannya enak, enggak mungkin dipuji, tetap aja di teangan kurang nak. Benar enggak? Ya itulah kelakuan manusia yang hatinya masih jauh dari Allah. Kita sudah berbuat baik, pasti akan selalu dinilai jelek. Boyo sekali-kali kita itu nilai berbuat jelek dinilai baik gitu loh. Ya kudune gitu. Wong sing baik aja dinilai jelek, sing jelek kudune dinilai baik. Tapi enggak, sing jelek dinilai semakin jelek, sing baik diteyangan jelek. Nah, itu watekna jalma lamun jan katimu Gusti Allah. Coba ketika yang punya hajat pun dia menggunakan zikir rasa, zikir sirul asrar, Allah kadang mengujinya dengan hujan, dengan nggak sesuai dengan perhitungan, tombok bahasa kasarnya. Kadang Allah mengujinya dengan macam-macam. Kalau tidak engkau bentengi di awal dengan zikir sirul asrar, tak jamin pasti stres. Kalau nggak stres pasti karena apa? Dirimu memiliki pengharapan yang tidak disertai dengan makrifat kepada Gusti Allah. Ini nyata nggih? Ya, karena di awal sudah dari nafsu, bergerak dengan nafsu, endingnya juga melihat dengan nafsu. Besok siapa yang mau hajat praktekkan. Nggak usah, Mas, amalannya apa biar hujan, biar gak hujan, gak usah. Ayeuna geus tak bere amalan. Amalane az-zikru bisiril asrar, hatimu kudu selalu nyawang pasrah kepada Allah. Itu kuncinya. Masih dirimu ngamalkan 1.000.000
amalan sekalipun, kalau hatimu masih ada gretek ngatur Allah, di situ dirimu nggak punya etika kepada Gusti Allah. Lah kok bisa tamu ngatur pemilik rumah? Sopan nggak, Bos? Minta kayak nggak sopan, bener nggak? Minta aja nggak sopan. Artinya apa? Tamu di bumi ini manusia, ya sudah pasrah. Erek diparek cai heran, alhamdulillah. Diperek cikopi, alhamdulillah. Diperek makanan nungena, alhamdulillah. Semua hanya bisa kita pasrah kepada Allah. Nggak usah hati melihat sawang sinawang kiri kanan, nggak usah. Arep mau apa? Helikopternya sundul langit sekalipun, hatimu jangan terbawa. Meskipun helikopternya sundul langit, yang kau sawang ya hanya Allah. Kok tetanggamu cuma punya sepeda ontel, yang kau sawang ya hanya Allah. Tidak akan mempengaruhi dirimu. Kok tetanggamu memakai perhiasan yang sampai tangan, sampai kaki, sampai leher, sawangan Allah. Tidak ada apa-apanya dibanding Gusti Allah. Kalau dirimu sudah bisa melihat Allahnya, meskipun makainya sampai kaki, aman. Kalau dirimu loh ya. Wong Nabi Sulaiman aja kekayaannya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata saking sugiye, tetapi hatinya tidak terpengaruh oleh harta dunia. Kalau sudah bisa melihat Allahnya, meskipun dirimu punya helikopter sundul langit sekalipun, emas sampai kaki sampai ini, pakailah, jangan ragu. Karena dirimu sudah nyawang Gusti Allah. Tidak muncul sombong maksudnya. Tidak muncul pamer. Tidak muncul ria. Tidak muncul hati yang ujub membanggakan. Aing udah nggak ada. Kalau masih muncul itu jangan berani-berani. Pasti dirimu akan terjebak dengan kemusyrikan kepada Gusti Allah. Maka Bu, kalau sudah hajatnya kok alhamdulillah halodo tamuna jenuh kabeh resep ngadelepna nu bebantu resep nu tamuna resep pengantena resep nu boga hajat resep, dirimu jangan kepleset, tetap ucapkan dalam hati alhamdulillah. Kabeh iku pujiane cuman untuk Gusti Allah. Karena apa? Semua iku sing meranken Gusti Allah. Tuh. Beda dengan ahli hijab tadi. Ketika diberi gerimis saat tik hatinya sudah merasa diiris-iris. Benar apa benar? Khawatir, tegenah, ngalor itu duduk berdiri. Tes. Kini Pak Kiainya can datang, ya lamun keburu hujan kumaha. Lamun geus diuk di dia nungguan kan jon ai. Hati yang seperti ini, hatinya masih belum bisa nyawang Gusti Allah. Salah? Enggak, kita maklumi, bukan menyalahkan. Enggak, saya enggak pernah menyalahkan. Saya ini enggak pernah menyalahkan. Kami dilarang menyalahkan siapapun. Yang ada adalah memaklumi. Kalau geus ditungguan ayem berarti Tuhannya masih wujud manusia. Mau ditungguin gak ditungguin, asalkan hatimu sudah nyambung Allah.
tatmainul qulub, hatimu sudah bahagia, hatimu sudah tentram. Masih hujan deras sekalipun hatimu tetap bahagia. Karena apa? Itu rahmat dari Allah. Ya. Buktinya apa? Tas hujannya terang, langsung gembruduk tamuna datang. Karena karunya ke hujan amplopna biasanya 50.000 dadi 100 tidak sulit bagi Gusti Allah. Padahal di pagi sampai breng sore diuji ku Allah hujan badak. Jam 4 sore terang ku Allah diwale. Hati manusia digerakkan yang tadinya mau kondangan 50 jadi 150. Akhirnya malah hujan barokah. Itu bos. Maka kita ini ketika memiliki pengharapan itu ar-roja. Pengharapan itu ar-roja. Roja itu artinya pengharapan, keinginan. Secara etika kepada Allah, keinginan itu tidak boleh engkau akui keinginanmu, tetapi irodahnya Gusti Allah. Bagaimana engkau mengakui ada keinginan? Sejatinya kita ini tidak ada. Tubuh etika ketika kita memiliki hajat kepada Allah, hati kita harus terus menggunakan az-zikru isyiril asrar. Apa artinya? Zikir rasa yang menembus nyawa, menyatakan semua hanya Allah. Hanya Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Nah, Maha Esa berarti enggak ada selain Gusti Allah. Bagaimana selain Allah ada? Wong kita ini dipecah-pecah itu menjadi molekul, dipecah lagi menjadi atom. Dan atom itu berjarak. Antara jarak atom satu dengan atom yang lain itu ada ruang hampa sumber energi yang tidak bisa dinyatakan dengan apapun. Dan atom sendiri itu kalau dibelah lagi wujudnya adalah kekosongan tadi. Dan semua itu penyusun semua alam semesta ini, yaitu hidup. Mau nyari Allah di mana lagi? Di dalam dirimu, di luar dirimu itu tidak jauh dari Gusti Allah. Maka ketika Pak Ustadz Nana menyampaikan engkau boleh enggak sholat kalau satu, jangan tinggal di kolong langitnya Gusti. Ya enggak mungkin. Harus tinggal di mana? Berarti kita wajib sholat. Sholat artinya yang dimaksud sholat secara makrifat, hatimu selalu nyawang Gusti Allah. Kalau sholat syariat ya denglak-dengkluk itu. Ya loro-loro ini dilakukan. Yang kedua, engkau boleh enggak sholat kalau tidak memakan rezeki dari Allah. Ya enggak mungkin. Padi nyangkul sing nyangkulkeun Gusti Allah. Padi naik tumbuh sing numbuhkeun Gusti Allah. Muncul padi itu miliknya Gusti. Kok ulah dicatu, terus arep makan naon? Berarti enggak ada alasan untuk tidak sholat. Baik sholat syariat maupun sholat secara hakikat. Syariat artinya denglak-dengluk itu, kalau hakikat artinya hatimu selalu nyawang Gusti Allah. Yang ketiga, boleh enggak sholat kalau dirimu ketika ada Israel boleh menawar, nanti dulu Israel, nggak bisa. Waya is dead, dia tetap is dead. Nyaho is dead bu, is dead nyaho, indeng nyaho is dead be, is dead nyaho, is dead is fire, is dead is mati is bongko. Itu.
Kalau saatnya sudah dijemput oleh Allah, pasti dijemput. Nih bedanya. Kalau ahli hijab, kalau meninggal itu dijabut, dijabel. Kenapa kok dijabel? Sakitnya luar biasa. Karena dirinya masih gondeli sahwatu dunia. Wah ya paeh untuk daek pak. Paeh awal sawahna anakna istrina masih gelis, terus kemudian awal jabatana awal macam-macam, hatinya penuh dengan Tuhan selain Gusti Allah. Makanya bukan dijemput tetapi di apa ya? Sundane naon? Dicabut dari bunuh-bunuhnya, sakit luar biasa. Biar tidak seperti itu, lepaskan semua kemusyrikan kepada Gusti Allah. Cintamu kepada selain Allah lepaskan di ayeuna. Karena apa? Kita tidak tahu kapan erek meninggal. Pegangan-pegangan lepaskan. Ya. Saya katanya megang muntu lepaskan. Megang sote lepaskan. Maksudnya apa Mas Vicky? Nek dirimu masih nyembah wujude makhluk, bah apa wae, bah jin, menungso, pusaka, wanita, bondo, jabatan, termasuk nyembah dirimu, lepasen. Kalau enggak gitu, hidup mati kita, mati yang dicabut, bukan dijemput oleh Gusti Allah. Berarti meninggalnya masih membawa dosa, sisa-sisa dosa yang harus dibereskan. Dibereskannya di mana? Di alam barzah. Di alam barzah kudu nu bisa ngresikan cuman 3. Anak soleh yang ngedoakeun prak anakna ente soleh. Kedua, amal jariah, amal yang ikhlas lillahi ta'ala. Prak amalna masih karena selain Gusti Allah, wiritane masih karena pengen donyo, ya. Puasane masih karena pengen donyo, itu gak akan bisa menolong, gak bisa. Meskipun dirimu sedekah 1 truk emas, tidak akan menolongmu kalau tidak dibarengi hati yang makrifat Gusti Allah. Sing ketilu, ilmu yang bermanfaat. Erek ilmu bermanfaat kumaha semasa hidup nak entek daek ngaji. Erek boga ilmu kumaha tidak akan bisa menolong wong ilmunya aja tidak ditea. Erek kumaha manfaat jeung dewekna jeung saudarana dulurna anak keturunanna. Da ilmu agama ge entek daek neangan. Allah mendatangkan ulama berkali-kali ke daerah ini, entek daek mendekat. Itu pun juga suatu kesombongan. Karena apa? Karena diri kita sudah merasa engkena di alam barzah untuk ngerasa dibutuh, ditolong ku ilmu. Ya. Itu Bu. Maka agar nanti di alam barzah beres, 3 itu di ayeuna kudu disiapkan. Hiji, kudu didik anak menjadi anak yang soleh. Soleh itu bukan berarti rajin denglak-dengkluk etok, enggak, tetapi hatinya kudu diajari makrifat kepada Gusti Allah. Ereng ngajari kumaha wong urang lagi ente daek ngajaran untuk belajar ilmu makrifat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Erek bermanfaat kumaha di ayeuna ge entan daek neangan ilmu luput geus finnar abadi selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Dah, mumpung sekarang masih ada kesempatan, 1 detik dirimu masih hidup, engkau taubat, merapat, minta petunjuk kepada Allah, disitulah penolong. Dosa yang selama puluhan tahun gregedek diampuni ku Allah hanya dengan dirimu mau menerima ilmu dinul haq, ilmu makrifat, dan mengamalkan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bu, ketika ahli makrifat wafatnya bukan dicabut tetapi dijemput, indah mesra jemputnya itu. Kumaha jemputna Allah?
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah, hai jiwa yang tenang. Tuh, mesra banget Allah ya. Irji, kembalilah. Ila Rabbi, kembali kepada Tuhanmu. Dijemput langsung sama Gusti Allah. Siapa yang gak pengen meninggal seperti ini, Bu? Kuncinya, dirimu jangan cuma ahli syariat, ahli fikih, ahli zahir, tetapi juga bukalah hatimu juga untuk mempelajari ilmu hakikat ma'rifat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya, harapan tidak akan menjadi suatu istidraj manakala harapan itu dibarengi dengan kemakrifatan kepada Gusti Allah. Istidraj itu penglulu. Jadi meskipun hajatannya sukses, kalau tidak dibarengi dengan harapan makrifat kepada Allah, suksesnya itu menjadi istidraj. Penglulu itu dijor keluar, dirinya tidak sadar Gusti Allah. Berarti bukan barokah, tetapi istidraj. Bagi ahli makrifat, pengharapan yang sukses itu menjadi barokah di dunia wal akhirah, dirinya, keluarganya, dan juga sekitar kita. Gitu. Maka praktekkan pengharapan ar-roja ini tidak hanya pada hajatan, tetapi juga pada pengharapan-pengharapan yang lain. Anak yang soleh, anak yang sukses kuliahnya, sukses gawena, naon wae boleh. Dirimu boleh meminta dunia kepada Allah. Yang penting dirimu sertakan Gusti Allah. Dirimu akan sopan manakala ngambil mangga itu nembung dulu kepada yang punya daripada langsung mengambil. Nembung dulu itu artinya dirimu kudu ketemu dulu kepada Gusti Allah. Gitu. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.